Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Megasa Putri. Kalian bisa panggil saya dengan Andini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran biologi dengan materi ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian biologi dan ruang lingkupnya. Kedua, melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk mengurutkan dan menjelaskan tingkatan organisasi kehidupan. Yang ketiga, melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh dari cabang-cabang ilmu biologi. Terakhir, melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi manfaat dari biologi bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jadi walaupun kita belajar dari rumah, saya harap teman-teman semuanya tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya harap teman-teman semuanya udah menyiapkan alat tulis dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, ayo kita masuk ke materi. Ruang lingkup biologi. Biologi. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu biologi? Atau mungkin ada yang sudah mempelajarinya? Ya, jadi biologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos, di mana bios berarti hidup dan logos berarti ilmu, yang artinya adalah biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan permasalahannya. Kemudian, objek-objek kajian dalam biologi ini ada sangat banyak, baik itu cabang-cabang ilmunya ataupun tingkatan organisasi kehidupannya. Nah, tingkatan organisasi kehidupan biologi ini ada banyak, dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ dan sistem organ, individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Kajian biologi pada tingkat molekul meliputi berbagai jenis biomolekuler yang menyusun makhluk hidup, serta mempelajari bagaimana molekul-molekul tersebut terbentuk dan apa fungsinya untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Contoh dari molekul diantaranya ada asam nukleat dan protein dan juga yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah sel. Sel merupakan satuan unit terkecil pada makhluk hidup yang merupakan dasar dari penyusun bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Contoh dari sel sendiri adalah ribosom misalnya. Nah, ribosom ini memiliki fungsi sebagai tempat penyusun protein. Setelah sel adalah jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan dari berbagai macam sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan ini ada banyak, ada jaringan pada hewan dan ada jaringan pada tumbuhan. Contohnya seperti jaringan epitel, jaringan saraf. Nah, tapi jaringan-jaringan ini biasanya atau umumnya terdapat pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup dengan banyak sel. Kemudian setelah jaringan ada organ dan sistem organ. Nah, kalau organ sendiri adalah struktur yang tersusun dari berbagai jenis jaringan yang menjalankan fungsi tertentu. Contohnya ada jaringan otot dan jaringan saraf yang menyusun otak, organ otak. Nah, organ otak ini mempunyai fungsi tertentu, yaitu fungsi koordinasi. Contoh lain dari organ, ada organ lambung, organ jantung, organ mulut, dan lain-lain. Nah, kemudian ada sistem organ. Kalau sistem organ ini merupakan kumpulan organ-organ yang menjalankan tugasnya masing-masing, tapi saling berkaitan. Misalnya pada sistem pencernaan, ada mulut, kerongkongan, hati, usus, lambung, dan pankreas. Nah, setelah membahas organ dan sistem organ, kita akan masuk ke individu. Nah, kalau pada tingkatan organisasi individu ini itu dapat berupa organisme uniseluler atau bersel tunggal atau organisme multiseluler atau bersel banyak. Kalau misalnya organisme uniseluler itu contohnya misalnya nih, kalian ngelihat bakteri satu biji. Nah, itu artinya satu individu, hanya individu kalau dia itu sendirian. Nah, kemudian kalau misalnya multiseluler, kalian melihat seekor lebah berarti itu adalah individu. Nah, setelah individu itu ada populasi. Kalau populasi ini merupakan kumpulan dari individu-individu yang sejenis. Misalnya, kalian melihat 2 atau 5 lebah di sarang lebah. Nah, itu merupakan
populasi lebah. Atau kalian melihat 4 atau 7 ekor kucing. Nah, itu merupakan populasi kucing. Nah, selanjutnya adalah organisasi pada tingkat komunitas. Umumnya, kalau kita lihat-lihat, pada satu area yang sama itu terdapat ada lebih dari satu jenis populasi. Nah, kumpulan populasi-populasi pada area yang sama ini itu kita sebut dengan komunitas. Nah, kemudian ada ekosistem. Nah, ekosistem itu sendiri merupakan unit fungsional yang terdiri dari organisme hidup dengan lingkungannya yang tidak hidup, yaitu biotik dan abiotik. Nah, kalau ekosistem ini sendiri sih tersusun dari lebih satu komunitas. Contohnya ada ekosistem hutan hujan atau hutan tropis, kemudian ekosistem taiga dan tundra, atau ekosistem air, ada ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Nah, dari penjelasan-penjelasan barusan, kita udah mengetahui nih apa aja tingkat organisasi kehidupan. Tapi kalian tahu nggak sih cabang-cabang ilmu biologi apa saja yang mempelajari tingkatan organisasi kehidupan tersebut? Nah, mari kita cari tahu cabang-cabang ilmu yang membahas tentang atau yang mempelajari tentang tingkatan organisasi kehidupan tersebut. Misalnya pada tingkat molekul, cabang ilmu yang mempelajari organisasi tingkat molekul ini diantaranya itu ada biomolekuler genetika. Kemudian pada tingkat sel, contohnya itu ada sitologi. Pada tingkat jaringan, contohnya ada histologi. Kemudian pada tingkat organ, itu cabang ilmu yang dipelajari itu adalah kardiologi atau pulmologi. Kemudian pada sistem organ, cabang ilmunya adalah neurologi. Terus pada tingkat individu, cabang ilmunya itu biasanya biologi perkembangan. Kemudian pada tingkat populasi itu ada biografi, genetika, dan populasi. Kemudian pada tingkat ekosistem, biologi biasanya cabang ilmu biologi pada tingkat ekosistem ini adalah biologi laut dan ekologi. Nah, selain pada tingkatan-tingkatan organisme tadi, juga ada cabang-cabang ilmu biologi, ilmu terapan, seperti misalnya kedokteran, farmasi, dan lain-lain. Kemudian juga ada cabang ilmu biologi seperti geologi, yang mempelajari tentang hewan aja. Ada juga yang botani, yang mempelajari tentang tumbuhan saja, dan masih banyak lagi. Nah, kita sudah membahas tadi itu apa itu pengertian biologi, kemudian kita juga sudah membahas tingkatan organisasinya, kita juga sudah membahas cabang-cabang ilmunya, contoh-contoh dari cabang-cabang ilmu biologi. Kan tadi tuh cabang-cabang ilmu biologi ini ada banyak sekali nih. Berarti biologi ini memiliki manfaat yang banyak juga nih bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan alat tulis kalian dan cari tahu apa saja manfaat biologi bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.